Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM H1B1200209, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik identitas sebagai problem demokrasi. Menyoal tentang politik identitas. Politik identitas sendiri ialah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Kemudian kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan serta persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Adanya pembiaran terhadap konflik yang dilatar belakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan suatu negara. Kemudian merujuk pada pandangan Cressida Hayes, ia mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Kemudian ada Agnes Heller berpendapat bahwa politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang karakter perhatiannya adalah perbedaan atau difference sebagai suatu kategori politik yang utama. Kemudian Manuel Castells mendefinisikan identitas politik dalam politik identitas berasal dari institusi dominan yang mengakui dan menginternalisasi kelompok tertentu melalui stereotip pada diri mereka. Castells lebih lanjut mengidentifikasikan konstruksi identitas melalui 3 model, yaitu yang pertama legitimasi identitas. Legitimasi identitas dimaksudkan bahwa identitas yang dibangun oleh institusi atau penguasa yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok. Kemudian yang kedua, resistensi identitas. Resistensi identitas dimaksudkan bahwa identitas yang diletakkan oleh aktor sosial tertentu di mana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan suatu resistensi dan membentuk
identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain. Kemudian konstruksi identitas ini kemudian dikatakan oleh Kowloon sebagai politik identitas. Kemudian yang ketiga, proyek identitas. Proyek identitas dimaksudkan adalah konstruksi identitas. Pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan yaitu membentuk identitas baru untuk bisa mencapai suatu posisi tertentu dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan. Kemudian konstruksi politik identitas di Indonesia telah muncul dan menemukan kekuatannya semenjak zaman penjajahan hingga kemerdekaan sampai saat ini. Kemudian persamaan identitas sebagai warga negara yang merdeka melahirkan sikap nasionalisme yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukkan bahwa politik identitas mereka dalam menyelenggarakan praktik ketatanegaraan. Selanjutnya yaitu politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas sering kali menjadi sebuah penyebab utama munculnya konflik politik, terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior, ataupun antara mayoritas dengan minoritas. Dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia, pemahaman mengenai demokrasi liberal yang mengagungkan Pancasila di atas segalanya menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi keragaman yang ada di Indonesia, terutama terhadap agama minoritas. Hal ini di mana pada akhirnya berujung pada suatu konflik politik. Pemaknaan politik identitas sendiri sebagai alat politik diungkapkan oleh Kemala Chandrikirana yang menyatakan bahwa politik identitas digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi orang asli yang menghendaki kekuasaan, dengan mereka bagi orang pendatang yang harus melepaskan kekuasaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik identitas hanyalah alat yang digunakan penguasa untuk memanipulasi dan menggalang kekuasaan bagi sebuah pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Kemudian ada seorang ilmuwan berpendapat yaitu Klaus von Deime menyebutkan bahwa ada 3 karakteristik yang melekat pada politik identitas seperti yang terdapat dalam yang pertama, yaitu suatu gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali sebuah narasi besar yang pada prinsipnya ditolak, dan kemudian membangun suatu teori yang mengendalikan faktor biologis sebagai penyusun perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu gerakan politik identitas memiliki
suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai sebuah jalan keluar. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari gerakan politik identitas yaitu ialah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari sebuah ilmu. Kemudian politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju sebuah proses demokratisasi sebuah negara, seperti halnya di Indonesia. Politik identitas yang saat ini menjelma dalam dua kekuatan besar yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum agamis. Apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak, akan menyebabkan hancurnya stabilitas politik dalam sistem pemerintahan di suatu negara. Kemudian politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas Muslim di Indonesia. Hal ini juga diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana politik identitas itu lahir di sebuah negara yang demokrasi. Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalan kenegaraan di sebuah sistem pemerintahan yang demokrasi. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, saya berpandangan bahwa politik identitas merupakan suatu alat untuk menjatuhkan lawan kontestan politik dengan cara yaitu menjelek-jelekan ataupun dengan cara lainnya yang sangat merugikan pasangan atau lawan politik yang menjadi kontestan dalam sebuah pemilu. Kemudian merujuk pada sebuah fenomena yang terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana Bapak Ahok menjadi salah satu bukti kekuatan politik identitas di negara Indonesia yang bisa dibilang adalah negara yang sangat demokratis, akan tetapi pada saat itu negara Indonesia mampu memunculkan sebuah tantangan demokrasi yaitu politik identitas dengan bermasalahnya Bapak Ahok pada Pilgub 2017 mengenai isu agama pada saat itu. Kemudian di dalam sebuah negara yang demokrasi seharusnya politik identitas tidak ada, sehingga demokrasi yang dijalankan di suatu negara dapat berjalan dengan baik.
dalam hal mengatasi problem politik identitas di Indonesia, yakni dengan cara yaitu pertama meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat, karena saat ini pendidikan politik yang tersalurkan kepada masyarakat masih sangat minim dan masih sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah harus memberikan kesempatan bagi calon untuk bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Pasalnya pemerintah pun memanfaatkan politik identitas agar kebijakan mereka tidak dikritisi. Saya rasa kedua solusi ini dapat menekan berkembangnya politik identitas di negara Indonesia ini. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.